Haleluya. Bapak terima kasih buat kesempatan yang masih ada Kau berikan, yang belum tidak berkekurangan suatu apapun. Kami akan melanjutkan sesi perenungan akan firman. Biar Roh Kudus menolong kami, dan kami selalu dapat memahami kehendak-Mu lewat firman yang akan kami baca dan renungkan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan sambut firman. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melanjutkan perenungan kita dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 mulai dengan judul perikop khotbah Petrus. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Haleluya. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Haleluya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Haleluya. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Haleluya. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Haleluya. Dan 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah. Haleluya. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Haleluya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan ketentuan-ketentuan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Haleluya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Haleluya. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah." Haleluya. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Haleluya. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Haleluya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Haleluya. Ini kutipan kitab Mazmur. Haleluya. Ayat 9. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Haleluya. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu
bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, haleluya, bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya, haleluya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan, haleluya, bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Haleluya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Haleluya. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Haleluya. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Haleluya. Selanjutnya 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, haleluya, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Haleluya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul itu yang lain. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu. Haleluya. Dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Haleluya. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu merenungkan firman, bahkan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sesi kali ini, saudaraku, kelanjutan daripada peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, di mana kita melihat setelah rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus, mereka bangkit. Katakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Haleluya. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Dia menjelaskan, saudaraku, tentang orang-orang yang tadinya salah paham, pikir mereka mabuk oleh anggur. Camkanlah ini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi memang dijelaskan kepada mereka yang tidak mengerti tadi itu, mereka pikir murid-murid itu mabuk oleh anggur, oleh karena penuh dengan Roh Kudus. Dan Petrus mengutip kitab Yoel, pembuatan di kitab Yoel, menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah pengganapan. Haleluya. Karena Nabi Yoel itu yang dikutip itu akan terjadi pada hari yang terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan itu sudah digenapi sampai hari ini. Haleluya. Begitu banyak orang-orang yang telah dipanggil Tuhan dengan karunia-karunia penglihatan, karunia-karunia buat. Haleluya. Dan karunia-karunia mimpi. Haleluya. Ini yang terjadi. Sampai hari ini terus terjadi. Haleluya. Itulah sebabnya kita terus bersukacita, karena kita adalah bagian daripada karya besar agung Tuhan ini. Haleluya. Dikatakan,
juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan dapat membuat. Haleluya. Luar biasa, saudara. Inilah yang terjadi atas umat-umat Tuhan hari-hari ini. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, ya, di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Haleluya. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Itu sudah terjadi. Banyak kali terjadi. Di daerah saya itu, saya lupa sudah tahunnya sebelum gempa, tsunami dan likuifaksi. Terjadi gempa, terjadi gerhana matahari secara total. Dan saya adalah salah satu saksi daripada kejadian ini, saudara. Haleluya. Itu adalah penggenapan dari apa yang Tuhan sudah firmankan. Haleluya. Sebelum datangnya hari Tuhan yang mulia itu, dikatakan itu semua akan terjadi, tanda-tanda. Haleluya. Mujizat-mujizat. Dan ini dimulai dari Yerusalem. Terjadi pergerakan Roh Kudus sampai ujung bumi, sampai hari ini kita mengalami. Haleluya. Itu semua oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah, ini, Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Haleluya. Mereka jelaskan bahwa yang mereka bunuh itulah Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Inilah pemberitaan rasul-rasul yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Isi beritanya itu adalah tidak lain adalah Yesus Kristus Tuhan yang telah mati dan telah bangkit. Tidak ada lain. Haleluya. Itulah berita Injil, kabar sukacita. Selanjutnya dikatakan, tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Haleluya. Yesus maksudnya, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Haleluya. Dia kutip lagi kitab Mazmur Daud. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Haleluya. Kitab Mazmur, dia kutip. Haleluya. Sebab Daud berkata tentang Dia, tentang Yesus maksudnya. Daud sudah membuatkan sebelumnya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu dikatakan, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi setelah Daud, kita tahu bagaimana Daud itu beristirahat. Haleluya. Setelah dia membuatkan tentang Juru Selamat yang akan datang, itulah keturunan, dikatakan keturunannya, janji yang sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Haleluya. Tuhan tidak membiarkan orang kudusnya mengalami kebinasaan. Haleluya. Sehingga dikatakan, ya, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan. Itu yang dialami oleh Daud. Nah, itu yang dikutip. Petrus mengutip kitab Daud ini, Mazmur ini. Ayat 9, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Nah, ini dijelaskan. Bapa bangsa kita, ya, dia telah mati dan dikubur. Ya, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Haleluya. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah
bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Itulah Mesias, berasal dari keturunan Daud. Haleluya. Ada di dalam kitab Matius pasal 1, silsilahnya Yesus Kristus. Haleluya. Karena itu ia telah melihat ke depan, ayat 31, dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Nah ini, Daud telah melihat sebelumnya, haleluya, tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Haleluya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Mereka semua adalah saksi, rasul-rasul ini yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus menderita, disalibkan, mati, dan dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Haleluya. Dan telah mencurahkan rohnya yang telah dijanjikan, Roh Kudus. Dari kekuatan Roh Kudus inilah mereka memberitakan Injil. Katakan Petrus berdiri dan kedua belas rasul itu. Haleluya. Dalam arti bahwa Petrus berdiri mewakili, bukan berarti mereka semua berbicara. Haleluya. Ini adalah wujud pelayanan bersama. Haleluya. Petrus berdiri didukung oleh ke-11 rasul, ditopang, memberitakan Injil, berkhotbah di Yerusalem. Haleluya. Nah ini kitab Daud. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, ayat 4. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Haleluya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Haleluya. Setelah dia mati, dia bangkit, dia menjadi Tuhan atas segala Tuhan. Haleluya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ya, ketika mendengar pemberitaan Injil ini, hati mereka terharu karena mereka terbuka menerima Injil itu, menerima penyampaian rasul-rasul. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi mulai pada hari itu terjadilah pemberitaan Injil dan pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dikatakan bertobatlah. Saya dikatakan bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Haleluya. Memang bagi Israel janji itu. Haleluya. Dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita, termasuk kita yang hari-hari ini sudah menerima Kristus sebagai Tuhan. Haleluya. Makanya kita bersyukur kita boleh mendapat anugerah. Haleluya. Dikatakan ayat 80, dan dengan banyak perkataan lain, ya banyak lagi perkataan lain yang dikatakan untuk memberikan suatu kepastian atau kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dalam nasihat mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Haleluya. Jadi inilah yang terjadi setelah pencurahan Roh Kudus. Nanti selanjutnya kita akan belajar. Nah, kita lanjut saja di ayat 41 ya, cara hidup jemaat yang pertama. Nah, jemaat yang telah menerima perkataannya itu, yang telah bertobat tadi itu, ayat 41 dikatakan cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Nah, ini yang terjadi setelah itu. Menerima perkataan rasul-rasul itu, pemberitaan Injil itu. Haleluya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi ada pertambahan 3.000 jiwa bertobat setelah Petrus khotbah di Yerusalem atas kepenuhan Roh Kudus ini. Haleluya. Dikatakan kira-kira 3.000 jiwa bertambah mereka
pengikut jalan Tuhan. Haleluya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, ini yang mereka kerjakan ya. Ini caranya hidup jemaat pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Haleluya. Kalau kita melihat ini saudaraku, inilah cara hidup jemaat yang pertama. Yang pada era pandemi COVID-19 ini, kita kerjakan, yaitu ibadah di rumah. Haleluya. Jadi tidak usah kecil hati kalau kita tidak ibadah di gedung besar-besar. Karena inilah ciri jemaat mula-mula. Ibadah di rumah. Dikatakan, setiap hari mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu isi dari persekutuan mereka. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Roti itu bisa bicara firman. Firman Tuhan. Yesus berkata, akulah roti hidup. Haleluya. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Haleluya. Walaupun dia sudah mati. Akulah roti yang turun dari surga. Kalau nenek moyang kamu dikatakan mana? Pada waktu bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun, Yahweh Elohim menurunkan mana dari surga. Itulah gambaran Yesus yang akan datang. Haleluya. Roti dari surga. Itulah penggenapan daripada janji-janji itu. Haleluya. Nah, ini yang terjadi. Maka ketakutanlah mereka semua. Ayat 43 ya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Haleluya. Mereka takut kepada Tuhan. Haleluya. Takut akan perbuatan-perbuatan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh rasul-rasul dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Haleluya, dikatakan tetap bersatu. Inilah ciri jemaat mula-mula. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Luar biasa, saudara. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Haleluya. Dan selalu ada saja dari mereka yang menjual harta miliknya. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Haleluya. Jadi jemaat mula-mula itu tidak ada yang berkekurangan. Karena orang-orang yang mempunyai itu menjual. Dan membagi-bagikannya kepada orang yang membutuhkan. Haleluya. Sesuai keperluan masing-masing. Haleluya. Ayat 46 selanjutnya dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati. Bertekun dan sehati. Haleluya. Mereka berkumpul tiap hari di bait Allah. Ya, di bait Allah juga mereka berkumpul tiap hari. Sinagoge. Kalau zaman itu ya, sinagoge. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Nah ini, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Haleluya. Ini yang mereka kerjakan. Ini yang sedang kita kerjakan juga di era pandemi COVID-19. Kita ibadah di rumah. Haleluya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Haleluya. Dengan gembira, dengan tulus hati. Haleluya. Jadi tidak terpaksa. Ayat 47 sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Haleluya. Mereka disukai semua orang karena mereka ada buah-buah pertobatan. Haleluya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa. Jemaat mula-mula ini, saudara. Tiap-tiap hari ada saja orang yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena cara hidup mereka luar biasa. Ini yang terjadi, saudaraku, setelah hari Pentakosta, hasil daripada khotbah rasul-rasul, ada pertambahan jiwa. Katakan kira-kira 3.000 jiwa. Hanya dikira-kira, saudara. Nanti bisa lebih. Haleluya. Inilah yang bisa kita renungkan pada sesi ini.
kelanjutan daripada kitab Kisah Rasul. Nah, pada hari ini saudaraku, hari Minggu, kita bersuka cita juga, bertepatan juga hari ini saudara sepupu kita merayakan Idul Fitri. Suatu hari yang bahagia, hari yang luar biasa. Biar kita tetap semangat, tetap dalam persekutuan bersama, ibadah di rumah. Haleluya. Firman Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan kita, terus kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ialah firman yang sudah datang ini mendorong kita lagi untuk terus semakin bersungguh-sungguh. Kuasa Roh Kudus itu terus ada di kehidupan kita untuk memampukan kita untuk memberitakan Injil damai sejahtera dimanapun kita berada, khususnya bagi orang-orang yang belum menerima Tuhan, Dia sebagai Tuhan. Kewajiban kita adalah memberitakan. Haleluya. Ya, saya kira ini yang saya bisa bagikan untuk sesi ini. Jadi yang dapat kita petik dari peristiwa ini adalah bagaimana cara hidup jemaat yang pertama itu. Haleluya. Ini adalah akibat daripada pekerjaan Roh Kudus yang telah disurahkan sehingga mereka berkobar-kobar memberitakan Injil. Haleluya. Mari kita bersyukur dan kembali mengucap syukur bahwa di surga firman yang datang pada pagi hari ini menguatkan kembali untuk memahami kehendak-Mu. Bahwa hari ini tidak ada alasan untuk kami tidak bersuka cita karena Roh-Mu ada dalam kami. Berikan kami kemampuan, kekuatan untuk terus melangkah maju bersama Engkau, bersama dengan Roh-Mu yang terus menuntun kami kepada seluruh kebenaran, sehingga kami mampu untuk mewujudkan kerajaan di atas muka bumi. Haleluya. Terima kasih, khususnya di tengah-tengah era pandemi COVID-19 ini, kami ibadah di rumah, tapi tidak mengurangi kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus ada bersama-sama kami, memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk memahami setiap kebenaran-Mu, dan memampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Terlebih untuk memberitakan kabar sukacita, keselamatan dalam diri Yesus Kristus Tuhan, dan Injil kerajaan-Mu yang sudah Engkau wahyukan dalam setiap kami. Terpujilah nama Bapa, kami bersyukur. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku firman kita kali ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Biarlah Tuhan terus ada dalam hidup kita, dan memberikan kita kemampuan, kekuatan, sukacita, semangat untuk terus mengasihi Dia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Shalom.